Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adi Maulana, NIM 191710201021 dari kelas TPC angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil pengamatan saya mengenai rancangan mesin perontok padi. Bab 1 pendahuluan. Untuk latar belakang, masalah utama dalam pasca panen padi adalah tingginya kehilangan hasil karena tercecer atau tidak terontok, terbuang bersama jerami, rusak, dan rendahnya mutu gabah dan beras. Nah, oleh karena itu, berdasarkan masalah utama yang ada dalam kegiatan pertanian padi, maka diciptakanlah rancangan mesin perontok untuk mampu memperbesar kapasitas kerja serta meningkatkan efisiensi kerja sehingga akan diperoleh mutu hasil yang baik dan susu tercecer yang kecil-kecil, sehingga meminimalisir terjadinya kerugian terhadap tidak terontoknya dan terbuangnya padi bersama jerami. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan mesin perontok padi. Yang kedua, bagaimana tahapan dalam merancang sebuah alat mesin perontok padi. Yang ketiga, bagaimana mekanisme kerja dari mesin perontok padi. Selanjutnya untuk tujuan umumnya yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan kepada masyarakat dan petani tentang mesin perontok padi yang produktif dan ergonomis. Tujuan khusus untuk memberikan informasi mengenai cara menekan angka kehilangan selama proses perontokan dengan merancang mesin perontok padi yang produktif dan ekonomis. Manfaat yaitu bagi peneliti, menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif menghadapi masalah di sekitar lingkungan yang ada. Bagi petani, hasil penelitian ini bisa meningkatkan kesejahteraan petani dengan bertambahnya hasil panen yang didapat. Untuk ruang lingkup, untuk fokus rancangan kami yaitu difokuskan pada tahapan proses pembuatan alat perontok padi dengan bantuan mesin penggerak diesel atau bisa juga dengan mesin penggerak bensin, atau bisa disebut juga Honda diesel Honda tipe 6,5 PK. Selanjutnya ada produk alat dapat mengurangi biaya dan waktu pada proses perontokan padi, sehingga bagaimana kami merancang alat tersebut untuk mengurangi biaya dan waktu pada proses perontokan padi. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu padi. Menurut Lumintang 2013, padi merupakan bahan pangan menghasilkan beras yang menjadi bahan makanan pokok bagi sebagian besar penduduk Indonesia dan menjadi tanaman pertanian dunia. Tanaman padi mengandung nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Pada tanaman padi, kandungan karbohidratnya adalah sebesar 78,9%, protein 6,8%, lemak 0,7%, dan lain-lainnya sebesar 0,6%. Selanjutnya yaitu mesin perontok padi. Mesin perontok padi merupakan suatu tenaga tambahan untuk tenaga kerja manusia pada masa puncak dalam permanenan. Penggunaan mesin perontok padi tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan varietas yang unggul, berumur pendek, dan murah rontok. Pemanfaatan mesin perontok padi masih sangat rendah karena tenaga kerja manusia yang masih sangat melimpah, menurut Uswandi dan kawan-kawan 2010. Yang selanjutnya yaitu mesin perontok padi pada ergonomi. Ergonomi merupakan suatu ilmu, seni, dan teknologi yang berupaya untuk menyerasikan alat, cara, dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan, dan skala keterbatasan manusia, sehingga manusia dapat berkarya secara optimal tanpa pengaruh buruk dari pekerjaannya. Selanjutnya yaitu bab 3, pendekatan teori. Yang pertama yaitu substansi proses. Mesin perontok padi dirancang dengan tujuan untuk memberikan efektivitas dan efisiensi dalam perontokan bulir padi. Tipe drum tertutup dirancang untuk merontok padi secara hold on, yaitu pada saat panen, jerami dipotong bawah lebih kurang 75 cm dan dirontokkan dengan cara dipegang oleh tangan atau yang biasa disebut hold on, dengan maksud agar dapat diperoleh jerami utuh agar jerami tersebut dapat dimanfaatkan secara khusus.
Selanjutnya yaitu ada output kerja ideal. Penggunaan mesin perontok padi diharapkan dapat menekan biaya dan waktu pada saat proses perontokan padi karena dengan menggunakan mesin perontok padi sudah tidak membutuhkan banyak pekerja lagi dalam merontokkan padi, serta waktu yang dibutuhkan jauh lebih cepat. Proses modifikasi hammer thresher diharapkan dapat menekan jumlah susut yang ada. Perontokan dengan di-list menggunakan kaki pada alas tikar menyebabkan kehilangan hasil 7,48% lebih rendah dibandingkan dengan dibanting atau dikebot, yaitu 9-13%. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Untuk perancangan alat, metode penelitian dilakukan dengan menelaah hasil penelitian tentang desain dan pembuatan alat perontok padi. Desain alat terbuat dari material logam dengan pembuatan gambar detail alat menggunakan AutoCAD 2016. Selanjutnya pembuatan alat dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur workshop produksi. Selanjutnya ada mekanisme kerja alat. Cara kerja mesin ini ialah memukul-mukul tangkai padi atau jerami sampai seluruh bulir gabah rontok. Diawali dari memasukkan padi pada lubang masukan padi yang di dalamnya sudah terdapat drum perontok. Drum perontok tersebut berputar dengan bantuan mesin penggerak Honda 6,5 PK yang akan merontokkan gabah agar terpisah dari tangkainya. Selanjutnya, jerami akan terlempar keluar dari bagian belakang alat yang bisa disebut sebagai lubang pelempar jerami. Di dalam alat tersebut terdapat pengayak dan saringan untuk memisahkan gabah dengan kotoran yang hasilnya akan mengeluarkan gabah tanpa kotoran. Selanjutnya bab 4 metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada persiapan alat dan bahan, perancangan mesin, modifikasi mesin, pengujian mesin, yaitu hasil desain atau perbaikan rencana. Jika memang benar akan dilanjutkan dengan hasil analisis efisiensi dan selesai. Selanjutnya yaitu perancangan alat, gambaran umum. Rancangan modifikasi alat perontok padi tipe thresher ini diharapkan mampu merontokkan gabah dengan persentase 95% dan jerami dapat keluar dari mesin perontok dengan persentase 95%. Alat ini bekerja dengan harapan didapatkan proses perontokan yang lebih cepat dan efisien sehingga dapat meningkatkan efisiensi perontokan alat yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu rancangan bagian fungsional, ada ruang perontok yang berbentuk tabung silinder yang berdiameter 40 cm dan di dalam ruang terdiri dari 16 buah hammer thresher juga terdapat dudukan poros untuk meletakkan poros utama. Selanjutnya ada hammer thresher yang berupa susunan palu-palu dan berputar yang berjumlah 16 buah. Nah, selanjutnya ada saluran pengeluaran jerami, yaitu terdapat dua bagian. Saluran pengeluaran pertama berfungsi sebagai mengeluarkan gabah dan saluran pengeluaran kedua berfungsi sebagai mengeluarkan tangkai jerami. Selanjutnya rancangan keseluruhan yang pertama ada desain rancangan mesin perontok padi sebelah kiri dan komponen mesin perontok padi yang itu sebelah kanan dengan bagian-bagiannya seperti pada gambar. Selanjutnya pembuatan alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu motor las listrik, mistar siku, gerinda, bor listrik, tenggelam, alat tulis dan lain-lain. Selanjutnya cara pembuatan untuk proses pembuatan yaitu alat pelubang mulsa dilakukan sesuai dengan workshop produksi yang terdiri dari mempelajari gambar kerja, persiapan mesin, alat bantu, material dan bahan habis pakai. Pembuatan bagian-bagian atau komponen-komponen dari alat perontok padi, perakitan komponen hingga sesuai dengan gambar kerja. Selanjutnya yaitu waktu dan tempat pembuatan. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2021 di Laboratorium Alat dan Mesin Pertanian, Gedung G, Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Selanjutnya yaitu uji kinerja. Yang pertama yaitu tujuan pengujian untuk mengetahui alat dapat bekerja dengan baik dan tepat, alat dapat bekerja dengan baik dan tepat, serta untuk mengetahui tingkat efisiensi yang berhasil dengan adanya mesin perontok padi. Cara pengujian yaitu dilakukan pada proses pengujian alat perontok padi dengan merontokkan padi yang terdapat pada tangkai padi dengan menggunakan alat perontok padi ini. Sebelum dan sesudah perontokan, jumlah gabah pada sampel dihitung. Setelah dilakukan perontokan, gabah diklasifikasi menjadikan gabah tidak terontok, gabah yang terontok, gabah terontok baik, dan gabah terontok rusak. Selanjutnya waktu dan tempat pengujian dilaksanakan pada bulan November di Laboratorium Alat Mesin Pertanian, Gedung G, Jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Untuk parameter pengujian yaitu diperoleh dari pengamatan dan perhitungan, analisis menggunakan statistik sederhana dan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar pada klasifikasi dengan presentasi terontok baik, terontok tidak baik atau pecah. Data yang diperlukan yaitu data untuk melakukan pengujian rancangan mesin perontok padi, yaitu waktu perontok, kapasitas kerja alat, efisiensi alat, hasil perontokan serta biaya untuk merancang mesin perontok padi. Bahan alat yang dibutuhkan untuk uji kinerja yaitu bahannya yaitu padi, sedangkan alat yang digunakan yaitu stopwatch, mesin perontok padi, dan HP. Yaitu untuk perancangan alat, cara pengambilan data, melakukan perhitungan pemutaran pulih penggerak bersama dengan perhitungan waktu dengan menggunakan stopwatch. Setelah selesai catat putaran pulih penggerak dan waktu yang dibutuhkan untuk merontokkan padi, timbang hasil perontokkan padi bersih atau gabah. Nah,
Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dalam pembuatan proses rancangan alat perontok padi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.